Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clarista Khaira Salsabila dengan NPM 231000268 dari kelas F. Di sini saya akan menjelaskan mengenai topik permasalahan yang saya telah analisis, yaitu mengenai kasus penipuan tiket konser Coldplay. Di sini kronologinya yaitu pelaku dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Pusat karena pelaku berhasil menipu sebanyak 400 tiket dan uang yang dihasilkan mencapai 1,3 miliar. Sehingga para korban mengalami kerugian mencapai 312 juta. Dan kenapa kasus ini merupakan tindak pidana? Karena kasus penipuan tiket konser Coldplay ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dengan beberapa alasan, yaitu yang pertama, adanya perbuatan melawan hukum. Penipuan merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum. Dalam hal ini adalah ketentuan pidana terkait penipuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Yang kedua, adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini, pelaku sengaja menjual tiket konser Coldplay yang tidak sah atau palsu dengan tujuan untuk menipu dan mengambil keuntungan dari pihak lain. Yang ketiga, adanya korban yang dirugikan. Korban dalam kasus ini adalah para pembeli tiket konser Coldplay yang telah membayar sejumlah uang kepada pelaku, tetapi tidak mendapatkan tiket yang sah atau asli. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang terjadi dalam kasus penipuan tiket konser ini, yaitu yang pertama, faktor keuntungan finansial yang besar. Konser besar seperti Coldplay tentunya menarik banyak penggemar dan tiket cepat terjual. Yang kedua, faktor lemahnya pengawasan dan sistem verifikasi tiket. Jika pengawasan dan verifikasi tiket konser tidak ketat, maka akan membuka celah bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memproduksi dan menjual tiket palsu. Kurangnya kontrol yang baik menjadi faktor pemicu penipuan. Yang ketiga, faktor permintaan yang tinggi dari penggemar. Yang keempat, faktor kurangnya edukasi dan kesadaran konsumen. Jika konsumen atau calon pembeli tiket tidak cukup berhati-hati dan tidak memiliki pengetahuan untuk mengidentifikasi tiket asli, maka mereka berpotensi menjadi korban penipuan. Kurangnya edukasi dan kesadaran ini menjadi faktor pendukung terjadinya penipuan. Yang kelima, faktor lemahnya penegakan hukum dan tindakan tegas dari pihak berwenang. Jika penegakan hukum lemah dan tidak adanya tindakan tegas terhadap pelaku penipuan, maka hal ini dapat memicu oknum-oknum lain untuk mendapatkan hal serupa tanpa rasa takut. Berikutnya, asas lex locus delicti. Pada kasus penipuan tiket konser ini dapat diterapkan karena peristiwa tersebut terjadi di Jakarta. Dan asas lex tempus delicti pada kasus penipuan konser ini dapat diterapkan karena peristiwa tersebut terjadi pada bulan Mei 2023. Selanjutnya, ada aturan hukum yang dilanggar dalam kasus penipuan tiket konser Coldplay ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Kasusnya terkait dengan tindak pidana penggelapan dan penipuan, tepatnya terdapat pada pasal 372 dan 378 KUHP. Berikutnya terdapat unsur pasal yang terdapat pada tindak pidana penggelapan pada pasal 372 KUHP dan penipuan pasal 378 KUHP. Pasal 37 KUHP tentang penggelapan. Yang pertama, ada unsur subjektif berupa kesengajaan pelaku untuk menggelapkan barang milik orang lain yang dirumuskan dalam pasal undang-undang melalui kata dengan sengaja. Yang kedua, unsur objektif terjadi dari unsur suatu benda mengenai secara melawan hukum. Barang siapa, seluruh milik orang lain, atau sebagian kepemilikan benda tersebut bukan karena kejahatan. Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Yang pertama, unsur subjektif. Adanya niat atau kesengajaan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Yang kedua, unsur objektif. Adanya perbuatan menggerakkan orang lain dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan. Adanya tujuan untuk menyerahkan sesuatu barang atau membuat utang atau menghapus piutang.
adanya kerugian yang diderita oleh korban. Mungkin segitu saja penjelasan yang saya dapat sampaikan mengenai analisis kasus ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.